Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur saya haturkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kami di sini bisa menyelesaikan tugas mata kuliah bisnis syariah. Kami di sini akan sedikit memaparkan tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Materi pertama akan disampaikan oleh Reli Hazmi Muldani, materi kedua akan disampaikan oleh Siti Maulida, dan materi ketiga akan disampaikan oleh Risma Nur Amalia. Materi terakhir akan disampaikan oleh Lisa Kamila. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengertian sengketa. Menurut Ali Ahmad, bahwa sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Nah, itu yang disebut sengketa menurut Ali Ahmad. Sementara di KBBI dirumuskan bahwa sengketa adalah suatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, sehingga dapat kita lihat bahwa sengketa itu merupakan kondisi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Nah, itu menurut rumus atau menurut KBBI. Selanjutnya, penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa adalah cara-cara yang dapat dilakukan dalam menangani suatu sengketa. Nah, di sini ada beberapa jenis penyelesaian sengketa. Nah, yang pertama, penyelesaian sengketa melalui litigasi. Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Nah, jadi proses penyelesaian sengketa melalui litigasi ini melalui pengadilan atau penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan, di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskan dilaksanakan oleh hakim. Jadi penyelesaian ini dilaksanakannya oleh hakim atau di pengadilan atau melalui pengadilan. Nah, yang kedua, penyelesaian sengketa melalui non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Jadi, dilakukan penyelesaian sengketa ini di luar pengadilan, beda lagi yang litigasi yang di atas. Untuk dasar hukumnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Ini mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Di sini terdapat undang-undangnya, penyelesaian sengketa melalui non litigasi. Jadi ada undang-undangnya. Nah, di sini mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa atau penyelesaian melalui non litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar persidangan. Jadi cara menyelesaikannya itu di luar persidangan atau sering disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa. Nah, itu sering disebut alternatif penyelesaian sengketa. Nah, apa itu yang disebut alternatif penyelesaian sengketa? Alternatif penyelesaian sengketa itu adalah merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak dan di dalamnya ada konsultasi, negosiasi, mediasi, atau penilaian para ahli. Jadi, ini merupakan alternatif untuk menyelesaikan sengketa tanpa melalui lembaga peradilan dan dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi. Jadi, caranya begitu. Selanjutnya, macam-macam penyelesaian sengketa non-litigasi. Yang pertama ada arbitrase, adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase, dan perjanjian ini dia dibuat secara tertulis oleh para pihak yang melakukan sengketa. Yang kedua ada negosiasi. Negosiasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak ini tanpa melalui proses pengadilan yang mana tujuannya itu untuk mencapai kesepakatan bersama.
Yang ketiga ada mediasi. Mediasi itu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh suatu kesepakatan, dan di dalam mediasi ini ada penunjukan pihak ketiga, yakni mediator, yang mana dia akan membantu untuk menyelesaikan sengketa. Yang keempat ada konsiliasi. Konsiliasi itu adanya penengah yang dia akan bertindak mencari konsiliator dengan kesepakatan para pihak untuk dia mengusahakan solusi yang tepat yang harus dia dapat diterima. Yang kelima itu ada penilaian ahli. Penilaian ahli itu pendapat dari para ahli untuk suatu hal yang itu dia bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya, antara litigasi dan non-litigasi. Ini terdapat beberapa hal yang membedakannya. Yang pertama, untuk litigasi itu adalah lembaga peradilan sementara, yang non-litigasi itu di luar pengadilan. Untuk sistem yang untuk litigasi itu sistemnya adalah cenderung baku, sementara untuk non-litigasi berdasarkan konsensus atau kesepakatan para pihak. Kemudian, untuk litigasi ini juga cenderung keterbuka, sifatnya diketahui oleh publik, sementara untuk non-litigasi itu hanya melibatkan pihak tertentu, maka dia itu dapat bersifat rahasia. Kemudian penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Ekonomi syariah atau disebut juga sebagai ekonomi Islam, yaitu ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan prinsip syariah itu artinya bersumber dari hukum Islam. Beberapa sumber hukum Islam itu adalah Al-Quran dan hadis. Ada ijtima, ijtihad atau juga qiyas ihtisan dan lain sebagainya. Untuk ruang lingkup dari ekonomi sendiri ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengenai peradilan agama, di mana di dalam undang-undang ini merumuskan kewenangan dari peradilan agama yang terdapat pada bidang ekonomi syariah, yang di dalamnya meliputi 1. Bank syariah, 2. Lembaga keuangan mikro syariah, 3. Asuransi syariah, 4. Reasuransi syariah, 5. Reksadana syariah, 6. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, 7. Sekuritas syariah, 8. Pembiayaan syariah, 9. Penggadaian syariah, 10. Dana pensiun bisnis syariah, dan 11. Bisnis syariah, yang mana ini adalah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah yang atau berdasarkan Al-Quran dan hadis itu terjadi. Kemudian ketika para pihak itu melaksanakan transaksi di bidang ekonomi syariah, tentu ini tetap akan berpotensi menimbulkan suatu sengketa. Para pihak itu bisa jadi tidak melakukan perjanjian sesuai dengan apa yang telah disepakati, tentunya akan mengarah kepada munculnya sengketa. Sengketa ekonomi syariah ini dapat terjadi antara beberapa hal. Sengketa ekonomi syariah ini merupakan sengketa di bidang ekonomi syariah yang dia dapat terjadi 1. Antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabah. Jadi antara lembaga dengan nasabah. 2. Antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan. Jadi ini antar lembaga. 3. Antara orang yang beragama Islam maupun bukan, yang mana angkat perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan dilakukan adalah berdasarkan prinsip syariah. Jadi ini tidak memandang dia muslim atau bukan ketika para pihak tersebut melaksanakan suatu transaksi dan itu tertulis bahwa dia berdasarkan prinsip syariah, misalnya melakukan akad mudharabah musyarakah, maka dia dapat juga dikategorikan ketika ada sengketa, yaitu sengketa ekonomi syariah. Nah, untuk selanjutnya tadi sudah pengertian penyelesaian sengketa ekonomi syariah itu sendiri, sengketa ekonominya, lalu sekarang penyelesaiannya. Nah, untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini ada beberapa hal di dalam hukum ekonomi syariah dapat melalui litigasi dan non-litigasi. Secara garis besar, penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut terbagi menjadi 3.
Yang pertama, sulhu atau perdamaian. Artinya, perdamaian ya secara harfiah dia mengandung pengertian memutus pertengkaran atau perselisihan. Berdasarkan istilah as-sulhu ini adalah untuk mengakhiri perlawanan atau perselisihan antara dua orang yang berlawanan. Yang kedua, tahkim atau arbitrase. Tahkim atau arbitrase artinya adalah menjadikan orang sebagai pencegah suatu perkara. Secara istilah, di dalam tahkim ini ada pemutusan suatu persengketaan oleh seseorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh pihak yang bersengketa di luar hakim atau di luar dari pengadilan. Jadi, untuk melaksanakan penyelesaian sengketa ini secara arbitrase atau tahkim ini dapat dilakukan melalui suatu lembaga arbitrase. Nah, untuk yang berdasarkan prinsip syariah terdapat itu yang namanya Basarnas, yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional. Lalu yang ketiga ada Al-Qadha atau lembaga peradilan. Al-Qadha adalah lembaga peradilan yang berarti memutuskan atau menetapkan. Jadi Al-Qadha ini menetapkan hukum syara pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Penyelesaian sengketa berdasarkan Al-Qadha ini berarti melalui lembaga peradilan. Nah, dalam hal ini untuk perkara ekonomi syariah ini dilakukan melalui peradilan agama yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Lalu mengalami perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tetapi belum mengatur kewenangan terkait dengan ekonomi syariah yang baru diperbarui pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Nah, maka sengketa di bidang ekonomi syariah ini dapat dilakukan melalui lembaga peradilan agama. Nah, berdasarkan pada pasal 49 bahwa wewenang dari lembaga peradilan agama ini antaranya adalah di bidang perkawinan, waris wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan juga perkara ekonomi syariah. Yang terdiri dari itu tadi ada bank syariah, kemudian lembaga mikrooperasi syariah, dana pensiun syariah, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada kewenangan peradilan agama. Ada dua. Yang pertama bersifat relatif. Artinya, pembagian kewenangan atau kekuasaan mengadili antar pengadilan. Jadi, kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama jenis dan tingkatan yang dia berhubungan dengan wilayah hukum pengadilan dan wilayah tempat tinggal atau tempat kediaman atau domisili dari pihak yang berperkara. Yang kedua, absolut. Artinya, kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara ini menurut objek materi atau pokok sengketa. Untuk pengadilan agama sendiri, seperti yang dijelaskan sebelumnya, untuk wewenang absolutnya itu adalah berdasarkan pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Nah, yang ini di dalamnya untuk bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan juga ekonomi syariah. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami, semoga bermanfaat untuk kalian semua yang mendengarkan atau menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.